Gus melihat akhirnya Lesti mencabut laporannya ke Istri Gus? Ini bahas Lesti lagi ya? Iya, Gus. Oh, enggak jenuh bahas Lesti. Iya, saya semalam mendengar kabar dan juga tadi pagi bahwa ada pencabutan dari saudara Lesti Kejora. Namun yang perlu saya senang ya, namanya orang berdamai itu kan baik. Betul nggak? Berdamai itu baik. Tetapi jangan sampai damai ini karena keterpaksaan, karena rayuan. Sehingga nanti perjalanan Lesti ke depan itu akan bisa juga mengalami nasib dan hal yang sama. Kan itu. Nah, yang perlu kami kritisi di urusan saudara Lesti ini ada kata-kata yang kurang pas. Apa itu? Jadi Lesti mencabut ini karena pertimbangan anak. Orang kalau sudah berumah tangga, tiap ada permasalahan, misalnya masalah hukum, apalagi KDRT, lalu pertimbangannya anak, ini alamat sudah. Harusnya bagaimana? Harusnya pertimbangannya karena cinta. Sebab kalau karena cinta, maka anak tidak akan menjadi korban. Karena kalau karena anak, ketika ada penganiayaan, ketika ada KDRT, baik di pihak laki maupun perempuan misalnya, terus demi anak, gitu kan, batin terus. Satu. Yang kedua, ada yang perlu saya kritisi dari ucapan Lesti adalah saya setelah laporan terima kasih kepada Pak Polisi karena bekerja dengan cepat dan sungguh-sungguh, tapi saya kaget ternyata hasilnya kok sampai dilakukan proses hukum dan penahanan. Lucu gitu kan. Lucu sekali apa yang disampaikan Lesti ini. Harusnya ke depan untuk teman-teman semua, teman-teman artis atau siapapun, ketika mau mengambil langkah hukum menyangkut KDRT, itu harus dipikir betul. Jangan sampai dengan kejadian ini orang akan memframing bahwa saudari L ini sosok artis. Kemarin kan ada tuh selebaran bunyinya itu sampai dikasih gelar apa ya, Miss Prank. Jangan sampai itu terjadi gitu. Kemarin kan ada kasus Pak Impong dan Paula. Kemudian ini secara masif gitu. Memang teman-teman banyak yang kecewa, bukan hanya sampean, netizen juga kecewa. Bukan karena kita ingin menghukum saudara bilahnya, tetapi yang kita hukum, yang kita sorot adalah pelaku kekerasan, baik dilakukan oleh laki-laki maupun perempuannya. Gitu. Jadi netizen nggak usah kecewa. Memang inilah isinya dunia gitu. Nah, terus bagaimana kalau ini dicabut? Apakah itu Lesti punya hak? Punya. Dicabut terus damai itu haknya Lesti. Tapi Lesti tidak boleh, maupun saudara Bila misalnya, tidak boleh memaksa polisi untuk menghentikan. Harus menghormati hukum, berikan hak kepada polisi. Karena bayangkan coba, sampean aja sekelas wartawan kan susah payah tuh, kehujanan, kepanasan, nunggu berita, itu kan, tengah malam, kadang-kadang sampai ada yang pulang jam 2, wartawan seperti Mbak Levi ini. Lalu kemudian apa ya, kasarannya polisi kita ini yang sudah bekerja sungguh-sungguh, pertama dilapori supaya untuk diproses, begitu diproses, ditegakkan hukum, Lesti mencabut. Coba, ini negara seperti diatur oleh Lesti kan? Itu yang saya kritik gitu. Nah, ini saya minta betul kepada saudara Lesti, mudah-mudahan kalau memang kembalilah karena Allah, bukan karena anak. Kembalilah karena cinta, bukan karena anak. Supaya apa? Supaya dapat menuju yang namanya sakinah mawaddah warahmah. Walaupun analisa saya, apalagi kan jejak digital baju oranye saudara Bilar ini, pasti kehidupan sehari-hari dia nonton YouTube, lihat baju oranye, pastilah ada rasa, ya mudah-mudahan aja prediksi saya salah ya, karena ini sejarah telah mencatat
dan itu tidak bisa dihapus. Channelnya teman-teman memang dihapus. Saudara Rizky Bilar yang baju oranye terus dipajang sebagai pelaku KDRT memang dihapus sama teman-teman, kan enggak gitu loh. Nah ini pelajaran yang harus dipetik oleh semua artis, tidak hanya Lesti, termasuk diri saya sendiri. Jadi kalau mendapatkan kekerasan, terus punya anak, terus punya kontrak kerja, dipikir, jangan lapor langsung kepada polisi. Boleh nggak diproses, ngamuk. Begitu diproses, kau mengecewakan gitu kan, kasihan polisinya kan. Nanti belum lagi ketika ini damai, ada yang menduga, wah polisinya masuk angin, kan kasihan polisi. Padahal polisi kerja sungguh-sungguh, tegak lurus gitu loh. Nah, jadi jangan hanya mementingkan perasaannya diri kita sendiri, perasaan Lesti, perasaan. Nah, jadi kita hormati hukum ini, kita serahkan sepenuhnya kepada Polres Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya. Monggo kalau memang Lesti mencabut, terus kemudian seperti yang disampaikan oleh Komnas Perempuan bahwa kasus ini juga bisa polisi melanjutkan, monggo aja kita mendoakan yang terbaik buat semua, bukan hanya buat Lesti dan Bilar. Yang paling penting adalah institusi polisi itu, institusi polisi. Gus, tadi Gus bilang kan, saya lanjutkan. Memang pasal apa sih Gus misalnya itu dari segi hukum? Nah, ini kalau berbicara masalah hukum, ini lawyer saya yang kebetulan pengurus BKN. Kebetulan kita ini kan dengan adanya kasus ini, bahkan sebelum-sebelumnya kalau ada masalah rumah tangga, kami memang membuka seluas-luasnya untuk konsultasi gratis, nggak usah mikir biaya deh kalau ke BKN menyangkut masalah hukum dan rumah tangga. Jadi monggo Bang Raja untuk coba diulang pertanyaannya. Bang, tinggal dari segi hukum, memang bisa menjadikan kasusnya ini. Oke, terima kasih. Ya, kita berbicara selalu Lesti dengan Rizky ya. Dan berulang-ulang kali bahwa kasus ini kita dengar kemarin ya sudah proses pendamaian sampai pencabutan. Hanya perlu kita juga harus kupas dulu bahwa di dalam hukum ada jelas tindak pidana ada dua ya untuk delik. Satu delik biasa, kedua untuk delik yang memang pengaduan ya. Jadi kalau kita lihat di dalam Rizky ini, kasus Rizky yaitu Undang-Undang KDRT, bahwa jelas bahwa di situ menyangkut mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 ya, 2004 saya ulang, yang mana pasalnya yaitu masuk di pasal 44 ya, di ayat 1. Betul. Jadi ini yang harus dikupas dulu ya. Kita karena ini adalah delik biasa ya, seperti 338 juga harus delik biasa karena pembunuhan ya. Jadi apapun yang dilakukan siapapun, korbannya tidak melapor, tapi tetap penyidik ataupun polisi wajib diproses. Seperti mengenai kasus si Rizky, bahwa karena dia masuk di pasal 44 ayat 1, bahwa ini kita akan tanyakan dulu nanti ke penyidik apakah memang kasusnya ini mengenai fisik ini berat atau tidak, luka berat, cacat dan lain-lain. Kalau memang dia ringan dimasuki 4, ya kami rasa itu tidak perlu, bahwa itu pengaduan tidak perlu. Namun di ayat 1 itu harus ya, artinya proses tetap harus dilanjutkan ya. Nanti dengan maaf dan lain-lain itu kan akan mengurangi masa pengurangan. Nah, saya rasa seperti itu ringkasnya ya mengenai kasus ini. Bisa ditanyakan juga ke Polres ya kasus ini seperti itu. Pasal apa yang diterapkan itu? Tapi kan tadi kan ini katanya sedang dilakukan restoratif justice. Itu apa sih Bang? Restoratif justice itu tidak masuk di dalam undang-undang. Ya kan? Jadi restoratif justice itu adalah ranah kepolisian, wewenang, ya, wewenang daripada Polri. Namun Polri akan melakukan hal itu bila perlu. Memang biasanya itu harus dari awal dimulai, ya kan? Tapi ini kan sudah proses perjalanan ini, ya kan? Penyidikan naik, ya memang tadi yang saya sampaikan Gus bahwa prosesnya sudah berjalan dengan baik, polisi melakukan dengan baik, proses dengan tegak lurus.
namun tiba-tiba dicabut dan sah-sah saja nggak ada masalah. Tapi proses hukum tetap berjalan seperti itu.